Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota 1. Baika Muklis Aisyah, NIM 12211193016. 2. Miftah Sukmadewi, NIM 12211193032. 3. Mustaghfiratun Nisa, NIM 12211193054. 4. Rahma Fitriana, NIM 12211930101 akan menyampaikan materi mengenai penginderaan jarak jauh. Materi tersebut meliputi yang pertama, fisika penginderaan jarak jauh, yang kedua, jendela atmosfer, sedangkan yang ketiga, interaksi komponen penginderaan jauh. Sistem tenaga. Untuk memperoleh data objek permukaan diperlukan sebuah tenaga. Salah satu tenaga yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh adalah tenaga matahari. Tenaga matahari yang memancar ke segala penjuru, termasuk ke permukaan bumi, memancar dalam bentuk tenaga elektromagnetik yang membentuk berbagai panjang gelombang atau lambda. Radiasi matahari tersebut memancar ke permukaan bumi, kemudian terhambat oleh atmosfer bumi, sehingga bagian radiasi sebagai tenaga tersebut dipantulkan kembali, dihamburkan, diserap, dan diteruskan. Oleh karena itu, tenaga yang berasal dari matahari sampai ke permukaan bumi itu hanya sebagian kecil saja, dan atmosfer berfungsi sebagai filter dan penghambat masuknya radiasi matahari secara langsung. Penginderaan jarak jauh dalam perekamannya tidak hanya menggunakan radiasi matahari sebagai sumber tenaganya. Untuk menanggulangi tenaga pada malam hari, maka dibuat sumber tenaga buatan yang biasa disebut dengan tenaga pulsa. Jadi, dalam sistem penginderaan jarak jauh digunakan dua macam sumber tenaga. Yang pertama yakni sumber tenaga alam, yaitu matahari. Penginderaan jarak jauh yang menggunakan matahari sebagai sumber tenaga, maka penginderaan jarak jauh tersebut dikenal dengan sistem pasif. Penginderaan jarak jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga matahari dengan cara perekaman tenaga pantulan maupun pancaran, diantaranya yaitu sistem fotografik, termik, gelombang mikro, dan satelit. Yang kedua yaitu sumber tenaga buatan. Penginderaan jarak jauh yang menggunakan tenaga buatan dalam perekamannya disebut dengan sistem aktif. Hal ini didasarkan bahwa perekaman objek pada malam hari diperlukan sebuah tenaga. Proses perekaman objek tersebut melalui pantulan tenaga buatan yang disebut dengan tenaga pulsa, yang kemudian dipancarkan alat dengan kecepatan tinggi, kemudian dipantulkan oleh objek. Karena pada saat pesawat bergerak, maka tenaga pulsa yang dipantulkan oleh objek akan direkam. Karena tenaga pulsa memantul, maka pantulan yang tegak lurus memantulkan tenaga yang tinggi. Sehingga jika pancaran tenaga 100%, maka pantulan tenaga 100% tersebut akan membentuk rona yang gelap. Sedangkan jika pantulan tenaga pulsa memiliki radar yang lebih rendah, maka rona yang terbentuk pun akan lebih cerah. Proses perekaman objek dengan cara merekam tenaga pantulan dengan pantulan pulsa radar tersebut, maka perekaman objek dilakukan ke arah samping. Sensor yang tegak lurus dengan objek membentuk rona yang gelap disebut dengan near range. Akibatnya sulit diinterpretasi. Sedangkan yang membentuk sudut jauh dari pusat perekaman disebut dengan far range. Mudah diinterpretasi karena pancaran tenaga pulsa 100% memantulkan tenaga pulsa radar kurang dari 100%. Perekaman yang miring merupakan fungsi dari sudut-sudut secara geometrik. Radiasi matahari yang terpancar ke segala arah, terutama ke bumi, terurai menjadi berbagai panjang gelombang atau lambda. Mulai dari panjang gelombang dengan unit terkecil atau pikometer, dikenal dengan gelombang pendek, sampai panjang gelombang dengan unit terbesar atau kilometer yang dikenal dengan gelombang panjang. Untuk lebih jelasnya, ukuran satuan dari panjang gelombang ditujukan pada tabel berikut ini.
Baik, selanjutnya jendela atmosfer. Energi yang dapat mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atmosfer dikenal dengan jendela atmosfer. Energi yang mencapai permukaan bumi dan berinteraksi dengan objek, sehingga sebagian energi diserap, dipantulkan, dan diluruskan oleh objek. Jendela atmosfer ini terbentuk karena atmosfer terhindar dari unsur-unsur kimia yang mempunyai fungsi untuk menyerap. Bila di atmosfer terdapat lapisan atmosfer yang banyak mengandung O, O2, dan O3, nitrogen, hidrogen, dan sebagainya. Tetapi, bila unsur-unsur itu terisi oleh karbon akan menimbulkan senyawa kimia menjadi CO, CO2, CaCO3, debu, dan sebagainya yang akan memberikan dampak terhadap perluasan jendela atmosfer. Hal ini memungkinkan gelombang energi yang lain berbahaya bagi kelanjutan hidup masuk ke permukaan bumi karena lapisan atmosfer tersebut kurang berfungsi sebagai menyerap dan menyaring gelombang energi. Jendela atmosfer yang dilalui gelombang energi ditunjukkan pada gambar 2.4. Pada gambar, tenaga yang masuk ke permukaan bumi dan mencapai objek, maka tenaga tersebut oleh objek sebagian tenaga dihamburkan, dipantulkan, dan sebagian lagi diserap. Pada waktu suhu udara di atas permukaan bumi lebih rendah dibandingkan suhu objek, maka tenaga yang diserap oleh objek tersebut dikeluarkan kembali ke udara dalam bentuk tenaga pancar. Nah, tenaga yang terpancar maupun yang terpantul oleh objek mempunyai perbedaan pantulan dan panjang gelombang. Karena tiap objek di permukaan bumi mempunyai perbedaan tingkat kekerasan, kandungan air, mineral, dan sebagainya. Oleh karena itu, perbedaan pantulan dan pancaran yang berbeda, maka tenaga tersebut bila direkam akan menunjukkan gambaran objek yang berbeda. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang interaksi komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh disusun oleh beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Komponen ini tidak dapat dipisahkan karena penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang akan dapat bekerja secara optimal jika masing-masing komponen penyusunnya bekerja sama secara serasi dan seimbang. Untuk komponen-komponen penyusun penginderaan jauh ini, diantaranya yang pertama yaitu sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada dua jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alamiah yang digunakan untuk proses penginderaan jauh sistem pasif dan tenaga buatan yang digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem aktif. Selanjutnya, ada atmosfer. Tidak semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari bisa mencapai permukaan bumi. Hal ini karena di atmosfer ada gas-gas dan uap air yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Bagian dari gelombang elektromagnetik yang bisa menembus lapisan atmosfer disebut sebagai jendela atmosfer. Ketika gelombang elektromagnetik mengenai atmosfer, maka kemungkinan akan terjadi yaitu 4 peristiwa hambatan, yaitu hamburan atau scattering, serapan atau absorption, dan pantulan atau reflection dan transmisi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan pantulan, scattering atau penghamburan, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang kemudian direkam oleh sensor. Selanjutnya ada sensor. Sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi.
Setiap sensor dirancang untuk memiliki kepekaan tertentu terhadap spektrum elektromagnetik. Kekuatan sensor untuk merekam objek terkecil juga berbeda-beda. Kekuatan sensor untuk merekam objek terkecil dan menyajikannya pada citra sehingga dapat dikenali disebut resolusi spasial. Secara garis besar, sensor ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama sensor aktif atau sensor scanning dan sensor pasif yaitu sensor non-scanning. Sensor scanning ini disebut juga sensor fotografik, sedangkan untuk sensor non-scanning disebut juga sensor non-fotografik. Sensor fotografik dapat berupa kamera yang peka terhadap panjang gelombang visible. Sedangkan untuk sensor non-fotografik ini memiliki kepekaan terhadap spektrum visible dan perluasannya seperti ultraviolet dan inframerah dekat, spektrum inframerah thermal, dan gelombang mikro. Yang kelima yaitu perolehan data. Perolehan data adalah serangkaian proses memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Cara memperoleh data dari citra dilakukan sesuai dengan bentuk datanya. Apabila suatu citra berbentuk cetakan atau hard copy, maka cara memperoleh datanya dapat dilakukan secara manual atau dengan interpretasi citra secara visual. Apabila suatu citra berbentuk soft copy, maka cara memperoleh datanya dapat dilakukan dengan cara digital. Data digital ini biasanya diperoleh melalui perekaman secara elektronik. Selanjutnya, pengguna data. Keberhasilan proses penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh pengguna data. Pengguna data ini adalah komponen penting dalam proses penginderaan jauh. Agar bisa diterima oleh pengguna, maka penginderaan jauh harus mampu meyakinkan, menunjukkan keterandalan, kesesuaian, dan kemanfaatannya bagi pengguna, sehingga berdaya guna untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki kemampuan berpikir spasial yang memadai agar hasil penafsiran citra yang dilakukan memperoleh hasil yang memiliki akurasi yang tinggi. Untuk proses penginderaan jauh ini diawali dengan sumber energi yang berasal dari matahari, berubah menjadi gelombang elektromagnetik menuju dan diarahkan oleh sumber target atau bumi. Sebagian gelombang elektromagnetik ada yang dipantulkan kembali oleh atmosfer dan sebagian diserap atau diteruskan oleh atmosfer. Gelombang elektromagnetik yang sampai di permukaan bumi dan mengenai objek dipantulkan kembali ke udara dan diterima oleh sensor yang terdapat di dalam satelit untuk direkam. Hasil rekaman yang diperoleh sensor rekam kemudian diteruskan ke stasiun penerima dan diolah menjadi sebuah gambar berbentuk digital ataupun hard copy. Kemudian, gambar tersebut dianalisis secara visual untuk memperoleh informasi dari sumber target. Dari hasil tersebut bisa diperoleh informasi untuk membantu penyelesaian masalah. Selanjutnya, penginderaan jauh ini secara garis besar terdiri atas penginderaan jauh sistem fotografik dan non-fotografik. Hal yang paling mendasar yang membedakan keduanya adalah spektrum dan sensor yang digunakan. Yang pertama, penginderaan jauh sistem fotografik. Penginderaan jauh sistem fotografik adalah sistem penginderaan jauh yang perekamannya didasarkan tenaga matahari memantul kembali. Detektor yang peka terhadap tenaga pantulan adalah film, di mana pada film tersebut terisi unsur kimia yaitu perak halid. Penginderaan jauh sistem fotografik ini menggunakan spektrum tampak atau visible dan perluasannya. Sedangkan untuk penginderaan jauh sistem non-fotografik ini adalah sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan. Perekaman objek menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan detektornya yaitu pita magnetik.
Penginderaan jauh sistem non-fotografik masih dapat dirinci lagi menjadi penginderaan sistem termal atau menggunakan spektrum inframerah termal, penginderaan sistem gelombang mikro yang sebenarnya di dalamnya juga ada sistem radar. Tetapi sistem radar ini di dalam implementasinya dibedakan. Perbedaan ini terjadi karena penamaan sistem indera jauh gelombang mikro lebih cenderung kepada sistem pasif, sehingga sistem radar yang menggunakan tenaga aktif atau pulsa diberi penamaan sendiri menjadi penginderaan jauh sistem radar. Di samping kedua aspek tersebut masih ada aspek pendedah lainnya, yakni cara perekaman, cakupan wilayah, resolusi spasial dan temporal, pemrosesan data, teknik analisis, wahana atau platform, dan lain-lain. Sensor yang digunakan untuk penginderaan jauh sistem non-fotografi ini berupa sensor non-kamera. Sensor non-kamera antara lain dapat berupa scanner, radiometer, implant, panel sistem, dan Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.